Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini saya akan berbagi firman Tuhan. Kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang ada di Amsal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Gini bunyi firman Tuhan: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dengan yang ada di Amsal, karena Amsal mengajarkan supaya kita mengetahui hikmat dan didikan dan memberikan pengertian kata-kata yang memberikan makna. Jadi di ayat ini sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat ini jelas menegaskan supaya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di dalam hati terpancar suatu kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang digerakkan oleh kebencian, luka hati, dan kemarahan. Mungkin mereka tersakiti oleh orang tua, oleh pacar, teman, saudara, dan orang-orang sekitarnya. Mereka mempertahankan kepahitan, yaitu kebencian atau kekecewaan, dan tidak pernah sembuh dari semua itu. Bukannya melepaskan penderitaan mereka melalui pengampunan, tetapi mereka mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Nah, orang yang penuh kebencian bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan mereka. Dan ada juga beberapa orang yang lain bersikap sangat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Tentunya kedua sikap tersebut sangatlah sia-sia. Kebencian dapat melukai hati kita, sementara orang yang menyakiti hati kita mungkin telah melupakan perbuatan mereka dan melanjutkan hidupnya. Tetapi, mengapa kita terus dipenuhi penderitaan dengan mengabadikan masa lalu? Ya saudaraku, kita harus perhatikan orang-orang yang dulu mungkin pernah melukai kita tidak mungkin terus-menerus melukai kita, kecuali jika kita terus mempertahankan rasa sakit itu. Seperti ada lagu dangdut ya, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan kau ulang lagi. Ya, masa lalu tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau kita terus mengingat-ingat, maka akan melukai diri kita. Jadi yang harus kita ketahui bahwa kita harus belajar dari masa lalu yang mungkin pernah menyakitkan dalam hati kita melalui orang-orang yang membuat hati kita terluka. Jangan pernah kita mengingat-ingat lagi. Seperti di ayat jelas menegaskan bahwa ayat yang pasal yang kelima, ayat yang kedua, firman Tuhan jelas berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, saudaraku, supaya kita tidak mendapat julukan orang yang bodoh. Jika kita tetap di dalam kepahitan, kebencian, luka hati masih ada di dalam hati dan hidup kita, itu sama seperti bangsa Israel yang berputar-putar di dalam padang gurun selama 40 tahun yang belum mendapatkan janji Tuhan. Nah, upaya kita sekarang harus meninggalkan semuanya itu, meninggalkan kepahitan, luka hati, amarah, supaya berkat Tuhan, sukacita, dan sejahtera nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.